Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Dewi Yumnaningrum dengan NIM 20002 dari tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan cara mengaplikasikan buku Nanda Niknok dan SDKI, SLKI, dan SIKI. Buku Standar Diagnosis Keperawatan, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan Standar Intervensi Keperawatan. Yang pertama, kita buka standar diagnosis keperawatan, lalu kita buka di daftar isi. Setelah mendapatkan gejala atau kasusnya, kita lihat di daftar isi. Misalnya kita ambil gangguan penyapihan ventilator. Buka, ada pada halaman 20. Setelah itu dibuka halaman 20. Lalu kita lihat definisinya. Definisinya adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan pengurangan bantuan ventilator mekanik yang dapat menghambat dan memperlama proses penyapihan. Lalu ini penyebabnya ada dari fisiologis, ada hipersekresi jalan napas, ketidakcukupan energi, hambatan upaya napas, misalnya nyeri saat bernafas, kelemahan otot pernapasan, dan efek sedasi. Lalu dampak psikologisnya ada kecemasan, perasaan tidak berdaya, kurang terpapar informasi tentang proses penyapihan, dan penurunan motivasi. Lalu situasionalnya ada ketidakkuatan dukungan sosial dan ketidakketepatan kecepatan proses penyapihan. Lalu ada riwayat kegagalan berulang dalam penyapihan. Lalu yang minor. Untuk tanda dan gejala yang mayor, data subjektifnya tidak tersedia, dan yang objektifnya ada di sini. Frekuensi napas meningkat, penggunaan otot bantu napas, dan nafas yang megap-megap. Lalu untuk yang tanda dan gejala minor, data subjektifnya ada lelah, kuartir mesin rusak, fokus meningkat pada pernapasan. Yang objektifnya ada auskultasi suara inspirasi menurun, warna kulit abnormal, napas paradoks abdominal. Setelah itu kita buka buku Standar Luaran Intervensi Keperawatan atau SLKI. Lalu kita lihat pada daftar tautan, kita cari gangguan penyapihan ventilator. Di sini ada pada halaman 159. Kita buka halaman 159. Di sini ada gangguan penyapihan ventilator. Kita lihat luaran utamanya, lalu kita cari di daftar luaran keperawatan. Jika pada daftar luaran keperawatan tidak ada yang luaran utamanya, kita cari yang luaran tambahannya. Di sini kita cari penyapihan ventilator. Lalu kita buka. Di sini terdapat pada halaman 77. Untuk penyapihan ventilator, di sini ada penyapihan ventilator. Definisinya yaitu kemampuan beradaptasi dan pengurangan bantuan ventilator mekanik. Untuk kriteria hasilnya di sini terdapat skala 1 sampai dengan 5. Dengan skala 1 menurun, skala 2 cukup menurun, skala 3 sedang, skala 4 cukup meningkat, dan skala 5-nya meningkat. Setelah itu kita buka buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, lalu kita buka di daftar tautannya, ada gangguan penyapihan ventilator halaman 461. Kita buka, ini ada gangguan penyapihan ventilator. Kita lihat intervensi utamanya ada penyapihan ventilasi mekanik. Lalu kita buka daftar intervensinya. Gangguan penyapihan ventilator, terdapat penyapihan ventilasi mekanik. Kita buka. Di sini ada pada halaman 307. Lalu di sini ada penyapihan ventilasi mekanik. Definisinya memfasilitasi pasien bernapas tanpa bantuan ventilasi mekanis. Tindakannya yang pertama observasi, periksa kemampuan untuk disapi, lalu monitor prediktor kemampuan untuk mentolerir penyapihan. Lalu terapeutiknya, posisikan pasien semi-fowler, lalu lakukan pengisapan jalan napas. Lalu edukasinya, ajarkan cara pengontrolan napas saat penyapihan.
tadi. Di sini ada intervensi pendukungnya. Contohnya misalnya kita ambil dukungan emosional. Lalu kita buka kembali di depan yang daftar intervensi. Kita cari dukungan emosional. Halaman 23. Kita buka halaman 23. Setelah itu kita baca, ini definisinya: memfasilitasi penerimaan kondisi emosional selama masa stres. Tindakannya yang observasi yaitu identifikasi fungsi marah, frustasi, dan amuk bagi pasien. Lalu ada identifikasi hal yang telah memicu emosi. Terapetiknya fasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedih. Lalu ada buat pernyataan suportif atau empati selama fase berduka. Edukasinya, jelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan malu. Lalu, anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami. Jadi, di sini kita ada 3 buku. Ada buku Nanda, Nok, dan Nick. Yang pertama kita buka buku Nanda dulu, lalu kita membuka buku Nok, dan lalu kita selanjutnya kita buka buku Nick. Jadi, kita buka buku Nanda, lalu kita cari penyakit apa yang sesuai dengan keluhan yang dialami oleh pasien. Contoh di sini kita gunakan keluhan pada penyakit diare. Lalu kita cari diare. Di sini diare ada pada halaman 202. Kita buka halaman 202. Setelah itu kita menemukan penyakit diare. Ini definisi penyakit diare. Penyakit diare adalah feses yang lunak dan tidak berbentuk. Ini ada tanda dan gejalanya seperti nyeri abdomen, ada dorongan untuk defekasi, ada kram, lalu ada bising usus yang hiperaktif, dan defekasi feses cairnya lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Setelah itu kita buka buku Nok, lalu kita buka bagian 4. Pada bagian 4 kita cari kasus diare juga. Kita cari kasus diare. Di sini diare ada pada halaman 604. Lalu kita buka halaman 604. Terdapat diare. Lalu kita lihat. Di sini ada bacaannya konstinensi usus. Setelah itu kita buka lagi daftar isi. Lalu kita lihat bagian 3. Kita cari konstinensi usus. Di sini ada bacaan konstinensi usus, ada pada halaman 237. Lalu setelah itu kita buka halaman 237. Di sini ada skala outcome keseluruhan. Lalu kita pilih data-data di sini yang sesuai dengan keluhan pasien. Lalu setelah itu kita buka buku Nick untuk melihat intervensi. Pertama kita buka daftar isi, lalu kita lihat pada bagian 6. Kita cari penyakit diare. Di sini penyakit diare ada pada halaman 506. Lalu kita buka halaman 506. Ini pada halaman 506 kita bisa melihat intervensinya. Kita ambil intervensinya satu-satu. Misalnya contoh kita ambil manajemen diare. Lalu buka daftar isi. Cari bagian 3. Dan cari juga manajemen diare ada pada halaman berapa.
Di sini manajemen diare terdapat pada halaman 164. Setelah itu kita buka halaman 164. Setelah kita buka, di sini terdapat aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan untuk melakukan Setelah itu kita buka halaman 164, terdapat manajemen diare. Setelah itu kita di sini pilih aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk pasien. Setelah itu kita buka lagi di halaman 605 yang tadi, yang tentang diare. Lalu kita pilih lagi intervensi yang sesuai dengan pasien. Contohnya manajemen saluran cerna. Lalu kita cari lagi pada bagian 3. Setelah kita buka lagi bagian 3, di sini terdapat manajemen saluran cerna. Lalu kita buka lagi, ini ada pada halaman 206. Kita buka halaman 206. Setelah itu terdapat aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan untuk pasien. Jadi kita tinggal mencari saja intervensi-intervensi apa saja yang akan kita ambil di bagian 6 yang tadi. Kita tinggal memilih apa yang sesuai pada kasus pasien. Setelah itu kita cari lagi di bagian 3, lalu kita tulis yang sesuai dengan keluhan pasien. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.